Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua, seperti tadi sudah dikenalkan oleh Mas Riko. Jadi hari ini saya Kardiana Purnama Dewi, biasa disapa dengan Dok Dew, akan membawakan materi tentang prestasi hebat tanpa narkoba. Suaranya kok di sini gema-gema, di situ gimana tuh? Jadi semoga suara Dok Dew terdengar jelas ya. Hari ini kita mau bahas tentang prestasi hebat tanpa narkoba. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, karena ini materi yang penting, Dok Dew berharap Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa konsentrasi. Konsentrasi mendengarkan materi, konsentrasi mendengarkan apa yang Dok Dew sampaikan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Nanti Dok Dew akan berikan giveaway untuk 2 penanya terbaik atau yang bisa jawab pertanyaan Dok Dew. Kakak, ini mohon maaf ada gema, apa emang gini? Kurangin gemanya biar aku tidak bereho, ya kan? Halo, lo. Oke, jadi adik-adik hari ini kita mau bahas prestasi hebat tanpa narkoba juga dengan Bapak Ibu sekalian. Slide. Bapak Ibu, adik-adik, apa sih arti hebat menurut kalian? Terutama nih Dok Dew mau tanya buat adik-adik. Kalau anak zaman sekarang mah hebatnya satu, YouTube. Nih kalau dapat gold nih siapa yang tahu kalau dapat gold itu berapa tuh followersnya tuh? Cita-cita anak zaman now mau jadi YouTuber. Kalau dapat yang platinum berapa tuh? Ayo siapa yang tahu coba. Kalau ada yang tahu boleh jawab-jawab ya. Nanti kalau Dok lihat jawabannya benar ntar bisa dapat giveaway. Jadi kalau silver katanya 100.000 followersnya. Kalau gold 1 juta followersnya. Kalau platinum katanya 10 juta followersnya gitu ya. Wah pengen gitu. Jadi terus pengennya juga punya followers kalau di TikTok maupun di Instagram juta-jutaan. Atau ada yang merasa hebat itu adalah ujiannya nilainya A, semua A berbintang-bintang plus. Waduh. Atau berprestasi. Kalau zaman sekarang bisa juga berprestasi pakai main game online ya. Jadi bisa ikut kejuaraan gitu ya. Ya atau zaman dulu kalau zaman Dok Dew masih aduh ikut paskibra tuh pengen banget wah harus yang konon badannya bagus-bagus, tinggi, tegap gitu ya. Atau kadang-kadang bisa permainan-permainan sederhana. Slide. Jadi kalau adik-adik saat ini sedang mencari jati diri. Jadi adik-adik merasa hebat itu artinya punya prestasi yang unggul, terlihat oleh banyak orang, bisa tampak, terlihat dan mempunyai impact, ingin dianggap gitu ya. Tapi kalau nanti adik-adik, saya rasa di sini terutama kalau yang Bapak Ibu sebagian besar sudah paham. Bahwa arti hebat yang sesungguhnya adalah menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Be the best version of yourself. Adik-adik saat ini terutama karena berada di masa-masa remaja, masa-masa di mana adik-adik memang masih mencari jati diri, maka adik-adik akan merasa aku tuh apa sih sebenarnya, sedang berusaha mencari keunggulan diri sendiri. Tapi nanti kalau adik-adik sudah lebih besar, apalagi kalau udah seumur Dok Dew dengan Bapak Ibu sekalian, maka akan paham. Hebat itu tidak perlu yang terlihat orang. Prestasi itu tidak harus yang bisa dilihat orang lain. Ada saatnya kamu bisa menghargai dirimu sendiri dengan memberi tepukan ringan saja kepada dirimu karena misalnya punya temen yang gak benar kamu udah berhasil jauhin. Itu prestasi. Di rumah anggota keluarga semua serumah berantakan tapi kalau kamu tidak itu prestasi. Bisa main bola sendiri padahal gak ada yang ngajarin itu juga prestasi. Kamu bisa nih main enggrang Dok Dew gak bisa nyungsep ya. Bisa manjat skillnya oke, bisa main sama-sama teman itu juga prestasi. Tapi kalau kamu mau jadi hebat maka prestasi itu harus kamu tingkatkan sampai ke tahap yang memang bisa melebihi orang lain. Dan itu berarti ibaratnya kamu sedang mendaki bukit, kamu harus melewati lembah-lembah, harus nyungsep-nyungsep, harus capek, jatuh bangun baru bisa ke puncak.
Ya, slide. Bapak, Ibu, adik-adik, kalau mau berprestasi nomor 1 harus sehat. Ya, Dok Dew sebelumnya sudah pernah sampaikan dan yakin dari Dinas Kependidikan, sekolah, pemerintah terus menggaung-gaungkan tentang PHBS. Pola hidup bersih sehat. Kesannya simpel, kesannya sepele, kesannya nggak perlu, tapi perlu dan sangat penting. Semua dimulai dari bersih, dari sehat. Bapak, Ibu, adik-adik tidak akan bisa melakukan apapun jika tidak sehat. Sekarang sedang pandemi baru terasa dampaknya. Betapa kita itu tiada apa-apa jika tidak ada kesehatan. Niat punya banyak, tiba-tiba kita nggak bisa keluar karena virus di mana-mana. Udah banyak rencana-rencana, ternyata rencana digagalkan. Ternyata lagi pandemi semua orang harus berkutat atau terpaksa kita terpapar, ada resiko terpapar dengan penyakit. Sehingga kita harus bisa menjaga diri. Karena kesehatan utama, tanpa kesehatan tidak bisa ada apa-apa. Jadi pola hidup bersih sehat yang sudah kita gaung-gaungkan, tolong Bapak Ibu adik-adik terapkan. Terutama buat adik-adik. Karena adik-adik masih dalam masa awal-awal nih, masa mulai masih dari waktu kecil kalau ada apa-apa dibantu orang tua. Sekarang kalau sudah mulai besar, itu udah mulai melakukan semuanya sendiri. Jadi ada periode yang biasa kalau pagi ada yang nyuruhin, ada yang mandiin. Sekarang mulai agak males-malesan. Kalau sendiri yang kontrol diri sendiri bisa tidak terkontrol. Ya, slide. Jadi kalau sehat itu apa sih? Sehat itu adalah suatu keadaan yang sejahtera di mana tubuh kita fit, bebas dari penyakit, dengan kondisi jiwa dan sosial yang baik, yang memungkinkan kalian untuk produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, penting adik-adik. Kalau sehat harus produktif. Sehatnya jiwa dan sosial, jasmani dan rohani. Kalau sehat tapi tidak produktif, goleran, mager tiap hari kerja enggak, ngapa-ngapain enggak. Percuma. Itu kamu tidak memenuhi definisi sehat. Sehat tapi jiwanya nggak sehat, ya, nggak mau menginginkan sesuatu yang lebih baik. Sedangkan kalau bersih adalah suatu kondisi di mana kita bebas dari kotoran, debu, sampah, bau dan lain-lain. Slide. Untuk melakukan pola hidup bersih sehat gampang adik-adik, ya. Dok Dew udah berkali-kali tekankan. 1, bersih. Caranya gimana? Tiap hari bangun pagi langsung mandi, cuci muka. Jangan mandi muka nggak dicuci. Karena kalau kamu tidur itu suhu tubuh kamu tuh lagi lebih tinggi, lebih anget. Begitu bangun supaya segar suhu tubuhnya harus sedikit lebih rendah. Mandi kalau bisa pakai air dingin, segar. Kalau segar jadinya fresh. Jadi ada semangat, ada energi. Paling penting kalau cara simpel itu di pagi hari supaya semangat gimana adik-adik? 5 detik. 5 detik apa? Begitu kebangun buka mata, hitung 1 sampai 5, bangun. Paling berat itu kalau di pagi hari udah bangun masih goleran, buka mata tutup lagi, buka mata tutup lagi. Kumpulin niat mau bangun tapi enggak, iya enggak, iya enggak. Nah itu biasanya yang bikin kamu jadi males. Biasakan begitu buka mata 5, 4, 3, 2, 1. Pek. Udah bangun. Bangun mau sholat, berdoa, sembahyang silahkan. Tapi bangun kemudian cuci muka. Mandi lebih bagus. Kadang-kadang suka males. Minimal udah gosok gigi, cuci muka supaya nggak kotor mukanya. Lalu jangan lupa setelah mandi juga dengan menggunakan sabun. Ya, terus kemudian jaga kebersihan toilet saat habis buang air kecil, buang air besar dibersihkan, cuci tangan, cuci kaki penting, ya. Jadi Dok Dew selalu bilang cuci tangan, cuci kaki itu adalah 2 hal yang wajib. Terutama saat pandemi cuci tangan paling penting. Siapa yang tahu cuci tangan ada berapa gerakan? Ayo, tuh. Wah, ini udah banyak komen-komennya seru ya. Panjang sekali, nih Dok Dew belum bisa baca, nanti kita baca. Jadi karena giveaway cuma 2 harus irit-irit. Cuci tangan 6 langkah. Ya, jadi jangan lupa biasanya lamanya adalah 20 detik. Kalau dari WHO anjurannya 20 detik itu apa? 20 detik itu seperti kalian lagi bersenandung lagu Happy Birthday to You 2 kali. Ya, 2 kali kalau udah selesai udah. Jangan terlalu cepat. Baju, pakaian luar, pakaian dalam, celana luar walaupun celana dalam gak ada yang lihat cuci tetap.
Cuci yang bersih baru pakai lagi. Ya, jadi lagi zaman pandemi karena tiap kali lagi pergi keluar harus dicuci, nggak usah pakai yang keren-keren, biasa-biasa aja. Cuci, pastikan bersih. Lalu rambut juga jangan nggak disisir, nggak dicuci, nggak dirawat. Slide. Kalau kita bilang sehat, maka definisi sehat adalah makan makanan bergizi. Bergizi tidak harus mahal. Ya, bergizi itu biasanya kita dengan makan yang 4 sehat 5 sempurna, kemudian jadi dengan protein bisa dari tempe, tahu, sayur-sayuran, buah-buahan, susu. Minum cukup, minum air putih aja nggak usah rame-rame. Minum air putih minimal biasanya 1,5 sampai 2 liter per hari. Ya, olahraga teratur, istirahat cukup. Slide. Nah, itu tadi kalau udah sehat. Kalau nggak sehat, nah apa nih? Yang nggak sehat banyak, tapi hari ini kita mau fokus pada narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan. Atau zaman sekarang dari Badan Narkotika itu dibilang NAPSA dengan zat psikoaktif. Ya, jadi ini adalah bahan-bahan yang bisa menyebabkan kecanduan. Bapak Ibu, adik-adik, hari ini kita mau tahu bahwa benar gak sih narkoba gak sehat? Benar gak sih narkoba gak ada manfaatnya? Benar gak sih fatal? Ya, tolong terutama buat adik-adik diperhatikan baik-baik dan Bapak Ibu pasti penting untuk mengetahui hal-hal yang memang perlu diketahui sehingga bisa meneruskan atau menerapkan kepada peserta didik. Slide. Nah, rokok. Jangan anggap remeh rokok. Rokok itu merupakan salah satu pintu masuk narkoba bagi para remaja. Slide. Kenapa? Kita perhatikan. Pengguna tembakau anak muda usia 13 sampai 15 tahun, dari data itu didapatkan ada 19,2% dari total populasi. Di mana remaja putra 35%, remaja putri 3,5%, sekitar 10% dari yang putra. Ini data 2019. Slide. Dan kalau kita perhatikan data ini terus meningkat jumlahnya. Kalau berdasarkan data KPAI di tahun 2018 ada 87 juta anak di Indonesia dan 5,9 juta anak adalah pecandu narkoba. Sedih gak Bapak Ibu? Sedih ya. Jadi banyak sekali dari 5,7 juta, bayangkan itu anak-anak ada 5,7 juta orang pecandu narkoba. Dan kalau berdasarkan data BNN di tahun 2019, maka didapatkan peningkatan. Setiap tahun ada peningkatan, bayangkan. Jadi didapatkan bahwa 24 sampai 28% pengguna narkoba adalah anak dan remaja. Tadinya 20%, sekarang 24 sampai 28%. Kenapa sih remaja banyak? Iya, karena bandar itu konon panggilan hitsnya adalah BD. Ya, Bapak Ibu perlu tahu BD itu biasanya bandar. Jadi bisa ngeh kalau memang mereka membahas dengan bahasa tersebut. Bandar itu memangsa siapa? Dia mencari mangsa empuk. Narkoba kan pas banget nih. Kalau remaja lagi galau, lagi periode mencari jati diri, ya, lagi berusaha mencari apa sih yang benar, apa sih yang enak, apa sih yang asik, apa sih yang oke. Lagi galau-galaunya, kadang nggak tahu mau ngomong sama siapa. Nah, kalau sampai kena narkoba, mantep. Mulai dari ABG sampai udah jadi om tante, kena pakai terus. Dari umur 15 sampai 40 aja, udah 25 tahun, enak. Dapat mangsa, bisa beli terus jangka panjang. Makanya itu jadi sasaran utama. Ya, adik-adik harus perhatikan. Jangan sampai terkena. Bapak Ibu tolong bantu. Bersama tuh kita pasti bisa mencegah. Slide. Adik-adik tolong perhatikan. Baca baik-baik tulisan Dok Deo. Setidaknya 92,6, Daver kita bilangnya bahasa kedokterannya, dibuka diawetkan jadi seperti ini. Otak kita berlobus-lobus ada areanya, kayak ruangan, kayak kamar ada sekat-sekatnya.
Jadi kalau lobus frontalis itu adalah area yang berperan untuk satu, mengambil keputusan, dua, berpikir logis. Nah, begitu area itu sudah kena, maka area itu akan terganggu. Sekali kena yang namanya kecanduan, zat-zat dan pornografi, maka area itu jadi rusak. Jadi konslet. Jadi kamu nggak bisa mengambil keputusan dan nggak bisa berpikir secara logis sendiri. Ya, jadi akhirnya karena kimianya begitu, terus udah gitu di lobus frontalis terganggu, otak kamu melakukan mekanisme ulang. Otak kamu mencoba untuk ngatur lagi, oke itu disesuaikan, kadar kimianya disesuaikan. Akhirnya jadi apa? Jadi ketergantungan. Yang tadinya kamu mau menjadi butuh. Jadi ketagihan. Jadi rusak lobus frontalisnya. Kena di korteks cingulatus anterior dan nucleus accumbens. Kemampuan kamu untuk mengendalikan diri jadi rusak. Karena terus diberikan itu, kesenangan itu. Secara chemical kalian suka bercanda-bercanda di medsos, itu enggak halu beneran, cuma orang-orang lebay aja. Ih halu, lu lagi bercanda. Tapi kalau ini beneran halusinasi, beneran paranoid. Jadi gimana? Kamu nggak bisa bedain mana yang kenyataan dan khayalan. Serem nggak? Nggak bisa bedain mana mimpi, mana beneran. Jangan nganggap seru kayak di film, ya. Tapi ini horor. Kamu beneran bisa melihat, bisa merasakan, mendengar hal-hal yang nggak ada. Itu halusinasi beneran. Asli serem. Lagi diem, nggak ada orang di rumah kosong. Toto ada suara-suara di belakang. Padahal nggak ada yang ngomongin, berasa hati kamu keluar suara sendiri. Tahu-tahu denger ada yang suruh kamu mukul orang. Tuh kayak gitu. Makanya kamu jadi kacau. Tiba-tiba kamu ketakutan, cemas. Aku kayaknya ada yang ngikutin, ada yang apa mau inin aku. Padahal nggak ada. Berasa ada yang ngawasin, kayak ada yang mau celakain. Padahal nggak ada. Kamu sendiri aja yang begitu. Akhirnya jadi apa? Ya jadi gila. Ya. Jadi gila dan gak bisa disembuhin. Minum obat seumur hidup dan kamu tidak bisa berfungsi di masyarakat. Alias jadi orang gak ada guna. Ya, slide. Nah, kalau sampai sudah telanjur pakai, slide. Biasanya ada nama gejala putus zat. Nama ngetrennya sakau, ya kan? Coba tuh tanya dari orang yang sakau. Apa katanya? Katanya rasanya kayak digebukin orang sekampung. Adik-adik, ada hal yang kadang-kadang tidak perlu dirasakan sendiri supaya tahu efek negatifnya. Cukup denger aja dari kejadian orang, cukup. Kayak udah tahu di depan, ih ada lubang di got, itu depannya bolong. Ah masa sih, coba aja jeblos, masa gitu. Di ujung ada jurang, ntar kalau nyungsep lu mati. Ah masa sih coba ke ujung, bye, masa gitu. Kan konyol. Ya, jadi kalau sampai sakau rasanya kayak ada yang ngerayap di bawah kulit, mau pecah kayak kepelintir perutnya, tulang-tulangnya sakit, sebadan kayak digebukin terus kamu gemeteran terus gitu. Nggak bisa tidur kamu kayak orang gila. Stres, ngantuk, capek tapi nggak bisa tidur. Makin stres kan, itu sakau. Jangan sampai. Slide. Jadi kayak gimana gitu? Angel. Siapa yang tahu angel tuh ya? Temen tuturamu. Kalau angel bahasa Jawanya tuh susah angel ya. Kayak gini ngapain nih? Penasaran kan? Coba kalau kepala dimasukin cukup gak sih? Ya. Udah sampai masuk nggak bisa keluar sendiri. Akhirnya apa? Kalau kamu lagi ribet, akhirnya yang paling sebel, kamu bukan cuma menyusahkan dirimu sendiri, tapi kamu menyusahkan orang lain di sekitarmu, keluarga dan lingkunganmu. Akhirnya jelas kamu merugikan banyak orang. Karena dampak yang kamu buat. Kalau di tahap kayak gitu, kamu udah gak bisa mikir. Jadi udah super duper sangat egois. Bodoh amat udah gak peduli. Karena kamu punya perasaan semua udah rusak. Paham ya? Slide. Nah, makanya hari ini kita mau bahas gimana caranya supaya bisa menghindari narkoba.
Adik-adik, semua tips, semua usaha, semua motivasi sia-sia kalau habis itu nggak diikutin. Paham ya? Jadi Bapak Ibu adik-adik pada hari ini kami berikan kesempatan untuk mendengar pemaparan. Biarpun simple, mau kata aduh udah sering dengar terserah. Tapi mendengar informasi baik berulang-ulang tidak pernah salah. Hari ini Dok Dew mau kasih 3 tips simple supaya terhindar dari narkoba. Ya, bukan masalah aduh begitu doang, iya begitu doang. Tapi kalau dilaksanakan impactnya baik. 1, ciptakan hubungan yang terbuka. Orang tua, bapak ibu di sekolah maupun bapak ibu di rumah, jangan lupa untuk dengarkan dulu cerita anak. Anak-anak kadang-kadang mau bercerita, belum selesai ngomong udah dipotong. Baru ngomong aduh gitu. Ya. Jangan lupa bapak ibu, kita pernah melewati masa-masa muda, kita. Saya juga udah lumayan lah gitu ya. Jadi kalau dilihat-lihat maka pada saat kita melewati usia tersebut, kita pun mengalami kesulitan. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, kalau sudah melewati terkesan mudah, tapi saat sedang menjalani beratnya setengah mati. So every kids has their own problems at their own level. Di usia masa remaja, buat kita sepele, aduh tuh cuma ABG gak jelas gitu. Tapi buat mereka tuh lagi struggling banget. Melewati perubahan yang dia gak paham. Tiba-tiba kalau perempuan ada payudara, tiba-tiba ada menstruasi. Yang pria tiba-tiba kok ada masa area genitalnya bisa berdiri pagi-pagi gitu ya. Ada hal-hal lain gitu. Ada pengaruh-pengaruh hormon yang bikin dia sendiri tuh bingung, galau. Dan dia juga lagi mencari jati diri karena baru mau gede. Jadi harap dipahami bahwa mereka mengalami kesulitannya sendiri. Tapi sebaliknya adik-adik, mohon adik-adik pahami juga. Karena kamu sedang berjuang, karena kamu lagi galau, maka kamu itu sering ngeselin sendiri. Coba deh kalian renungkan. Kadang-kadang bapak ibu keluarga orang tua di rumah kagak ngapa-ngapain. Kamu ngegas sendiri sewot. Nggak tahu gini-gini. Deh baru diajak ngomong. Baru ditanya udah mandi belum, udah makan belum. Hanya karena ditanya berulang. Atau kemarin udah ditanya. Kan kemarin hari ini beda lagi. Sewot. Ya. Jadi bagaimana orang tua mau mencoba untuk mendengar. Gimana guru berusaha untuk mendekati. Ya, gimana kamu harus memahami juga bahwa di saat periode kamu ini kamu sedang dalam masa peralihan yang sedikit annoying, mohon maaf. Tapi perlu dipahami bahwa bapak ibu pun, bapak ibu guru di sekolah, bapak ibu guru di rumah itu perlu waktu untuk bisa beradaptasi terhadap kalian. Enggak segampang itu orang jiwanya tetap kayak remaja gitu, enggak. Waktu merubah seseorang dan mendewasakan. Jadi nggak akan bisa kayak, biar tetap kayak, gimana lo gitu. Enggak, kebanyakan akan ya lebih wise, lebih kebapaan. Itu sudah alaminya berjalan begitu. Jadi jangan, bapak mah kagak gaul. Ya tentu, tapi kalau diberikan waktu dan kesempatan, tentu orang tua kamu akan mencoba. Dan kamu pun tolong berikan kesempatan. Jadi bapak ibu tolong dengarkan cerita anak, jangan menjudge dan anak-anak pun harus jujur bercerita. Ya, paling penting dari orang tua, saya sendiri struggling sebagai orang tua dengan anak yang misalnya baru mau 10 tahun itu preteen biasanya ya, baru mau remaja belum. Itu pun susah deh, kadang bisa kesel-kesel sendiri sampai bingung. Ya tapi penting kalau kita kadang lupa, ingatkan diri sendiri, jangan menghakimi. Dan utamakan empati. Usahakan kalau kita berada di posisi mereka gimana. Coba bayangkan, kalau kita yang berada di posisi mereka, apa sih yang kita rasakan? Mungkin udah lupa, tapi harus mencoba berempati. Kalau anak ada prestasi, berikan pujian. Sesimpel apapun. Oh hebat, abis makan udah bisa cuci piring sendiri.
Nah abis main berantakan dia langsung ambil sapu sendiri. Itu hebat loh sebagai anak kecil yang biasanya apalagi anak remaja yang biasa males-malesan. Ini mau nyapu bersihin sendiri dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh. Bagus. Ingat menumbuhkan inisiatif apalagi di generasi zaman now tidak mudah. Jadi kalau sampai anak-anak punya inisiatif very good. Tolong berikan pujian, apresiasi. Dan dimohon Bapak Ibu, orang tua, wali, guru wajib mengedukasi diri. Supaya bisa aktif mencari tahu informasi tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi kita juga update Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak. Slide. Jadi selain satu menciptakan komunikasi yang baik. Yang kedua, terutama buat adik-adik. Tadi Dok Deo udah bilang, dari penelitian 92% dapatnya dari siapa? Teman. 92% dapatnya dari teman. Oleh karena itu apa? Itu hampir 100% adik-adik dari teman. Jadi berhati-hatilah dengan siapa kamu berteman. Berteman wajib dan harus pilih-pilih dan hati-hati. Bukan karena berteman pilih-pilih dia sombong, enggak. Kita berhak untuk menentukan. Kalau teman-teman ada yang kayaknya, wah ini kayaknya agak nggak baik nih. Mau ngajakinnya cenderungnya kayak narkoba, tawuran, jangan deketin. Ya, jadi kalau misalkan ada yang maunya kayak nggak benar, mulai-mulai oke mojok-mojok ajak keluar malam-malam, nggak usah. Ya, kamu harus cari tahu diri kamu sendiri. Kalau sampai mau ajak temen yang lain yang juga benar. Coba biar ada temennya, kalau sendiri jadi nggak kenapa-kenapa. Ya, kayak kalau sampai ada sesuatu nggak kenapa-kenapa. Dan kalau sampai itu udah tahu, jangan diikutin. Ya, dan guru jangan lupa untuk menciptakan lingkungan yang positif. Ya, jadi terapkan aturan yang jelas, firm. Kalau dilanggar ada konsekuensi. Dok Deo juga termasuk yang kalau jadi dosen itu agak suka kasih pemakluman. Mengerti mahasiswa. Tujuannya baik mencoba mengerti dan memahami. Tapi ternyata banyak juga yang manipulatif. Jadi tahu ini kayak rada baik nih. Jadi dimanfaatkan situasinya. Bapak Ibu jangan kasih hati. Kalau ada pelanggaran serius langsung skak aturan jelas. Kena sanksi. Enggak pakai main-main. Tegas. Ya. Dan sebagai orang tua wajib ini disampaikan Bapak Ibu. Orang tua harus diberitahu supaya mengenali teman-teman anaknya. Nggak boleh nggak tahu dia pergi kemana, nggak boleh. Harus tahu, nih anak pada kemana sih? Kamu pergi sama teman siapa? Ada sama teman siapa? Kapan-kapan temennya kalau mau ngajak pergi datang dulu ke rumah. Jadi bisa kelihatan orangnya. Tahu dia dari mana, asalnya mana, orang tuanya mana. Karena kalau nggak bener, apalagi zaman now. Suka ketemuan sama siapa? Ketemuan sama orang-orang yang ternyata dikenal dari online. Nggak pernah ketemu sebelumnya. Ketemu karena terjebak. Kenapa? Perasaan. Adik-adik ingat Dok Deo mau bilang. Segala perasaan yang ada di hatimu, di dirimu. Itu semua kimiawi, chemicals. Perasaan deg-degan, deg-deg naksir gitu. Hormon dan kimia, titik. If you get used to it, then you will used to it. Jangan terbiasa, jadi kamu bisa protek diri kamu. Cuma gara-gara apa? Kenal-kenalan chat, kayak orangnya kayak baik nih. Pasang fotonya padahal palsu, foto cakep, ganteng, gak jelas punya siapa dicomot. Terus kemudian chatnya kayak manis, tiap hari ngingetin kayak gini-gini. Langsung deg-degan, langsung itu kepengen ikut juga ketemu-ketemu. Gak ada gitu. Ya, sekali kamu membuka dirimu, kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri. Makanya jangan sampai kena. Dan orang tua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian wajib memantau. Biarin kita parno, kita harus kepo Bapak Ibu. Kita yang kepo, yang parno. Ngapain kamu? Biarin dia bilang, enggak. Nggak taunya nggak apa-apa. Daripada kebablasan. Karena banyak sekali terjadi. Kebablasan. Bayangkan 5,7 juta. Itu kalau dijombrengin anak seberapa tuh? 5,7 juta orang pecandu narkoba semua. Anak-anak kan keterlaluan. Slide. Terus adik-adik ini penting.
Awas, biasanya orang yang ngajak ikut narkoba itu justru orang yang kesannya keren dan gaul. Mantep banget deh kalau yang udah biasa pakai-pakai gitu. Gaul dia kan dia justru gaulnya kebablasan. Saking kegaulannya jadi ikut-ikut yang gak bener. Ya, jadi dia pakai narkoba tapi kayaknya asik. Kamu jadi mau ikut. Tuh orang kayak asik ya, tuh orang kayak keren ya. Saking dia gaul atau asik kita justru mau ikut. Ingat, mindset harus dirubah. Kalau nawarin atau pakai narkoba itu enggak keren. Sama sekali tidak keren. Keren palsu. Kenapa? Kerennya karena narkoba doang. Kalau udah gak pakai narkoba, ya minder lagi, galau lagi, nangis-nangis, ngemis-ngemis. Iya, demi dapat narkoba. Kan keterlaluan. Ya, keren itu jadi diri sendiri. Kamu bangga dengan kemampuan yang kamu miliki, bangga karena berprestasi. Tidak bisa instan, perlu waktu. Tapi Dok Deo percaya, kalau kamu tanamkan ke diri kamu sendiri, tulisin yang gede. Di tempat kasur, tempat kamu tidur, sampingnya. Tulisan tangan aja pakai spidol, nggak perlu modal mahal, tempel di tembok. Dok Deo suka gitu dulu waktu masih muda. Keren itu jadi diri sendiri. Malah kalau kamu jadi diri sendiri, orang kadang ngeliatnya, malah jadi pengen ikut. Ya, bangga dengan apa yang kamu miliki, bangga karena berprestasi. Ya, jangan sampai kamu ikutan keren palsu. Slide. Nah, jadi yang ketiga adalah cari dan dukung minat yang positif. Ya, tolong. Kalau di sekolah Bapak Ibu tolong bikin anak sibuk pakai hal-hal positif. Ada ekskul lah, ada organisasi lah, sibuk kamu jadi ribet mengatur perasaan kamu, hubungan kamu dalam berorganisasi, interaksi dengan kakak, adik kelas, interaksi dengan satu kepanitiaan, seksi dalam kelompok. Terus gitu mulai merasakan pendapat tidak diterima, itu ribet. Tapi kamu tumbuh ya, jangan kamu ribet-ribet yang gak jelas, jangan gak ngapa-ngapain, itu yang bahaya. Dan harus berani mencoba hal baru yang positif. Kamu cari tahu minat bakat kamu. Kan sekarang banyak tutorial di YouTube. Coba kalau misalnya main alat musik apa yang sederhana. Kadang coba-coba apa tutorial apa mau foto-foto yang positif-positif tapi yang gak perlu mahal, yang sesuai dengan kemampuan kamu, dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu senengin. Ya, jadi orang tua, guru, bapak, ibu juga kalau lihat itu motivasi. Kamu belajar udah gak bener aja, udah nilai 4 melulu. Tapi ternyata dia bisa bikin komik. Ada yang viral tuh ya. Jadi seorang guru menemukan ternyata ada satu anak yang ketinggalan bukunya. Bukunya itu ternyata bagus sekali. Pakai buku tulis biasa, buku tulis sederhana. Buku tulis bergaris-garis tapi gambarnya bagus, dia bikin kayak komik. Kayak komik ada cerita-cerita mirip banget. Wah, ternyata anak ini bakatnya di situ. Ya, jadi orang itu bakatnya beda-beda Bapak Ibu. Zaman sekarang seperti sudah jadi dari Menteri Pendidikan kita sudah menyampaikan bahwa sebenarnya pada prinsipnya yang dinilai adalah kognitif, afektif dan psikomotorik. Pasti Bapak Ibu sudah tahu. Bukan cuma dari otak, tapi afektif dan psikomotorik itu perlu diperhatikan. Jadi artinya bukan kepintaran ilmiah atau kepintaran yang dengan otak kiri semata-mata. Ya, afektif. Gimana anak itu bisa bersikap, karena sebenarnya kalau kita lihat, kita tahu dalam kehidupan nyata, emotional quotients, personal quotients, itu paling penting. Lebih daripada zaman dulu IQ. IQ penting, it's good, but attitude is always number one. When you have the attitude, then you can go further. Tapi kalau kamu pinter, tapi orang yang annoying, nyolot, kalau ngomong ngeselin, so tahu, so pinter, merasa paling gimana di dunia, siapa yang mau pakai, siapa yang mau deketin. No man is an island. Kamu hidup di dunia tidak sendiri. Kamu perlu orang sekitar kamu. Makanya pastikan cari lingkungan yang positif, cari minat yang positif. Ya. Kalau ditanya gimana sih kita supaya bisa sukses, biasanya katanya paling bagus adalah mendengarkan kisah sukses orang yang jelas sudah sukses. Kalau dilihat dari orang-orang yang sudah sukses, itu mereka selalu bilang, siapa temanmu mempengaruhi masa depanmu. Kira-kira temanmu itu akan menentukan kamu akan jadi seperti apa. Ya, jadi kalau kamu berteman harap pilih-pilih dan melakukan aktivitas tolong dicoba. Kamu lagi usia remaja, usia muda, produktif, berenergi.
Tolong gunakan energi-energi itu untuk melakukan aktivitas yang positif. Bapak Ibu guru tolong optimalkan, dibikinin kelas. Nggak usah pakai klub-klub. Kalau kita di sekolah belum ada klub, yuk nggak usah pakai yang ribet-ribet. Mulai yuk, siapa yang tertarik di bidang ini? Gurunya dicari yang di bidang apa tertarik. Ada yang bidang seni, ada yang bidang musik, ada yang bidang apa. Dicari guru sebagai koordinator. Nanti di setiap kelas anak yang mau dilibatkan dikasih aja survei, ditanya. Siapa yang tertarik ikut kelas ini, kelas tari, kelas apa, langsung dibikin kelas di sore hari. Ya, tidak perlu berbayar dulu, tidak perlu juga kayak ada satu ruangan khusus. Yang penting ada momen di mana anak-anak pulang tersalurkan aktivitasnya, guru-guru juga senang karena bisa refreshing gitu ya. Jadi cari aktivitas yang baik. Ya, jadi jangan lupa selalu ada momen minta siswa untuk merefleksikan apa yang udah didapatkan hari ini, menceritakan tentang apa nilai-nilai positif yang mereka dapatkan. Ya, jadi jangan lupa bahwa kita semua bersama-sama. Bapak Ibu perlu melakukan usaha lebih, betul. Adik-adik juga tolong melakukan effort lebih untuk memperjuangkan hal yang baik untuk diri kamu sendiri, bukan buat orang lain. Slide. Jadi Dok Deo mau kasih lihat. Kalau orang narkoba versus yang bukan narkoba. Ya, biasanya ini keluarnya satu-satu, tapi ini nggak ada clicker jadi ribet dikeluarkan satu. Kalau kena narkoba, kamu badannya rusak, bau. Ya, badannya rusak sama bau. Kalau kamu nggak narkoba, badannya sehat terus wangi. Kalau narkoba, kamu jadi bokek. Kalau kamu nggak narkoba, kamu bisa nabung. Uang sesedikit apapun bisa disimpan. Jadi celengan. Nggak usah terinspirasi, wah kalau celengan aku nggak ada apa-apanya dibandingkan Siskakol. Pada tahu nggak tuh Siskakol? Tahu kan pasti. Ada nggak di sini? Kalau di sini tahu nggak Siskakol? Pada bingung ya. Siskakol tuh yang nabung tabungannya gitu ya, uangnya sampai berlembar-lembar. Tuh ada yang angkat tangan tuh mau. Nggak usah. Semua mulai dari sedikit-sedikit. Semua menjalani kehidupannya masing-masing dan sendiri-sendiri. Liatin punya orang lain boleh. Terinspirasi nggak apa-apa. Tapi jadi kepengen kayak dia sampai nggak jalanin kehidupan kamu yang sebenarnya, itu ngawur. Ya. Kalau kamu narkoba, aduh banyak teman-teman kriminal semua, serem. Temen lu di mana? Yang satu lagi di penjara, yang satu lagi di RSKO, satu lagi di BNN, serem amat. Kalau kita beneran anti narkoba dan baik, sahabat banyak. Kalau narkobaan, jomblo. Kalau mau punya pacar juga maksa. Kalau kita nggak narkoba, pacarnya baik. Ya. Terus kalau narkoba udah jelas nilai sekolahnya hancur, nggak bisa mikir. Kalau yang nggak narkoba prestasi di sekolah ada. Minimal bisa menjalani kelas seperti biasa. Lalu kalau pakai narkoba orang udah gak ada yang percaya, udah tahu kamu kalau ada apa-apa bohong, pasti mau dipakai. Mau perlu apa? Alasan. Mau pakai apa? Pasti alasan, ntar ujung-ujungnya mau dipakai juga buat itu. Tapi kalau kamu nggak pakai narkoba orang percaya. Ya. Terus biasanya kalau pakai narkoba pola pikir udah ngaco, ngawur. Sedangkan kalau kamu nggak pakai narkoba, kamu jadi punya akal sehat. Pola pikir baik. Kalau pakai narkoba, sering-sering stres sendiri. Nggak ada apa-apa, stres sendiri. Stresnya berkali-kali lipat. Lebay banget, sampai pengen bunuh diri. Padahal kalau nggak ada apa-apa mah, nggak usah sampai bunuh diri, nggak apa-apa, biasa aja. Malah bisa optimis, bisa semangat. Ya. Dan kalau kamu pakai narkoba, jelas kamu merupakan beban untuk keluargamu dan orang di sekitarmu. Paling kesian keluargamu. Kadang-kadang Bapak Ibu udah susah, pagi malam kerja untuk nyari uang buat kamu supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa sekolah. Kamu asal ada duit dipakai. Ada barang dicolong, diambil supaya bisa buat make. Kan geblek ya. Terus kemudian kamu ada apa-apa selalu nyumpet-nyumpet. Malah nyusahin. Tapi kalau enggak, kamu berprestasi, kamu melakukan yang benar. Jadi kebanggaan keluarga. Bangga bukan karena, bangga anakku juara. Tidak. Orang tua, apapun anaknya, seperti apapun, akan dicintai, akan dibanggakan. Anak aku udah kelas 4. Walaupun gak juara, tapi anak aku udah kelas 4. Dia sekarang bisa naik sepeda. Itu aja udah bangga orang tua. Ya. Kamu kalau kamu sehat dan produktif, kamu jadi kebanggaan keluarga. Tapi kalau tidak, kamu jadi beban. Dan akhirnya apa? Ya udah jelas madesu. Masa depannya suram. Antara kalau nggak mati di penjara.
karena buat kriminal. Tapi kalau kamu tidak menggunakan narkoba, optimis, berprestasi, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, jalani hari-hari kamu biasa, maka kamu akan punya masa depan yang cerah. Kamu punya kesempatan terbuka lebar, selebar-lebarnya seperti orang lain. Slide. Jadi jangan sampai kamu gunakan narkoba. Dok Deo bilang ini, sayangi tubuhmu karena seumur hidup itu satu-satunya tempat tinggalmu, nggak ada tempat lain. Ya, slide. Jadi jangan lupa kamu bisa jadi hebat tanpa narkoba. Bapak Ibu, adik-adik, jangan lupa kita ini berada di masa di mana era revolusi berubah begitu cepat. Satu-satunya hal yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan. Dok Dew itu dulu gak punya medsos sama sekali. Jadi mungkin baru punya akun Instagram tuh 2-3 tahun yang lalu. Sekarang kita gencar upload. Kalau lagi ya gak sempat mau gak mau gitu ya. Tapi usahakan berstory. Ini sekarang sambil live. Cie. Tapi kenapa? Karena kita mau mengikuti perkembangan zaman. Bapak, Ibu guru, Bapak, Ibu dinas, Bapak, Ibu dimanapun Anda berada. Jangan mau kalah. Ikut kepo, ikut mau berubah, ikut beradaptasi. Kalau Dok Dew sampai hari ini masih puyeng. Udah bikin akun TikTok tapi belum bisa. Aduh mohon maaf sumpah. Ini udah di tahun ini mau umur 40 ya. Buset asal buka TikTok. Aduh kecil-kecil ini berisik. Soalnya pusing tuh lihat bergerak-gerak. Udah lama-lama enjoy juga sih. Tapi perlu waktu Bapak Ibu. Saya tahu tidak mudah. Dok Dew itu ngeliatin mahasiswa punya Instagram 3 tahun. Baru akhirnya setelah setahun pertama nyinyir terus. 2 tahun kalian ribet banget sih liatin Instagram dulu. Emang kalau gitu tiap kali kalau bangun buka Instagram. Oh sekarang Dok Dew juga. Jadi abis itu akun Instagramnya dibikinin sama mahasiswa. Tapi ternyata 1 tahun pertama lama adaptasinya Bapak Ibu. 3 tahun kan, 1 tahun pertama nyinyir-nyinyir, tahun kedua denial, tahun ketiga bikin akun, dibikinin mahasiswa. 1 tahun nguploadnya jarang-jarang. 1 atau 2 kali gak pernah dibuka-buka. Begitu udah mulai sadar, kita upload aja terus. Lama-lama keterusan. Tunggu, story dulu dong. Dulu suka nyala-nyala, ribet banget sih mau makan aja story. Sekarang emang kudu gitu ya. Yang mengganggu jangan. Dok Dew kadang kalau lagi full praktek seharian nggak ada yang bisa pegang handphone ya sudah tidak ada story. Ya sudah nggak apa-apa nggak usah stres. Tapi kalau bisa, kalau sempat, kalau ada kesempatan ikut Bapak Ibu. Ikut. Supaya kita tahu apa yang sedang tren. Saya kadang kesal dan geleng-geleng sendiri tapi saya ikut demi apa? Demi mahasiswa. Tahu jadi mahasiswa yang lagi gaul apa? Pasien-pasien Dok Dew banyak pasien remaja. Ya Dok Dew baru nih hari ini ngomong kasih cerita. Tapi dulu udah pernah mendalami mengenai blok adiksi kebetulan di kampus Unika Atmajaya ada. Dan pernah menjadi sekretaris blok. Sudah pernah pergi ke BNN beberapa kali ke RSKO. Ya, atau kayak semalam sendiri praktek Dok Dew mendapati pasien yang rasanya dari awal udah gak wajar. Tapi begitu kita lihat, ternyata iya nih ada kecenderungan. Saya gak bisa ceritakan semuanya, tapi intinya kadang tragis dan miris betapa Bapak Ibu, anak-anak yang kita lihat kayak baik, anak-anak yang juga kita rasa gak mungkin. Dan di depan sangat manipulatif. Nah makanya anak-anak ini pinter, sangat manipulatif, sangat bisa menutup-nutupi dan kita bahkan sampai kecele dan gak tahu kalau anak itu ternyata menggunakan sudah lama. Hati-hati Bapak Ibu. Adik-adik juga perhatikan. Kamu bisa jadi hebat tanpa narkoba. Ya, ada kesulitan, ada lembah, gunung, bukit yang harus didaki, jatuh bangun. Tapi itu what doesn't kill you just make you stronger. Ya, ingat. Bukan you only live once, you only die once. Udah mati gak bisa balik lagi ke dunia. Selama hidup, then you live your daily life as best as you could. Bukan kayak, pengen the best. Aku pengen YouTuber hits kayak gini, kayak Halilintar. Bisa nikahin Aurel. Bukan. Tapi gimana kamu, you can be the best version of yourself. Kamu yang hari ini lebih baik dari kemarin. Kamu besok lebih baik dari hari ini. Dok Dew masih berusaha. Misalnya, kebanyakan ngomong minum air putih kurang. Berusaha, besok targetin kalau pagi botol 3 biji ditaruh. Kalau misalnya kemarin tidurnya kurang, aduh hari ini udah gak boleh, coba pakai alarm jam 10 mau tidur. Ya, berusaha selalu lebih baik. Oke Bapak Ibu adik-adik,
Sekian pemaparan dari Dok Dew hari ini, semoga bisa diterima. Dok Dew senang sekali, ini banyak banget ini sampai nggak kebaca, tapi kayak banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan. Nanti akan ada giveaway terakhir 2, tapi kita coba ya, kita lihat mana nih yang mau coba di scroll nih Kak. Yang bawah ini berarti ya. Kayaknya udah mulai, naga-naganya udah mulai mau plus ini. Jadi kalau plus itu apa sih? Biasanya kan kalau iya jauh misalnya udahlah. Tapi emang dokter matanya ada minus, jadi ya sudahlah minus plus berjadi 1. Oke, ini dari Ambon. Oke, kakak ini akan diin ke slide atau tetap di bawah? Kalau Dok Dew kesini kedeketan nggak? Horor nggak? Kedeketan ya? Nggak kelihatan. Oke. Kakak, Dok Dew boleh dapat kursi gak? Oke. Jadi tadi pertanyaan banyak banget. Nggak apa-apa deh nanti kakak kalau nggak layarnya buat itu aja pertanyaan doang aja kali ya. Supaya muka-mukanya nggak usah ada nggak apa-apa. Tapi Dok Dew senang loh melihat wajah-wajah kalian tuh pada serius memperhatikan. Oke, ini Dok Dew mendekat nggak apa-apa deh buat bacain. Ini ada satu dari Julia Kristiani Siregar. Kakak ini Dok Dew boleh baca random ya? Boleh. Selamat pagi menjelang siang, saya Julia Kristiani Siregar dari SMP Negeri 2 Samarinda, Kalimantan Timur. Izin bertanya, jika seorang individu masuk ke dalam sebuah pergaulan yang memaksa individu tersebut untuk menggunakan narkoba dan individu tersebut sudah menolak, tetapi tetap dipaksa, saya tidak perlu lihat anaknya nggak apa-apa Kak? Ya tidak usah disorot yang bertanya ya, nanti jadi malu. Tapi tetap dipaksa dan dituntut untuk menggunakan narkoba tersebut. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, jadi begini. Yang Dok Dew mau tanyakan adalah pertama, jadi begini. Pertama pasti Julia terima kasih buat pertanyaannya, pertanyaan baik dan menarik. Adik-adik tolong jangan kayak ini si Julia dari Samarinda. Enggak ya. Belum tentu adik-adik ini bertanya untuk kasusnya sendiri. Bisa bertanya untuk kasus orang lain. Tolong jangan menganggap si ini pakai, tidak. Ya, tapi saya terima kasih karena Julia mau sharing. Pertama Dok Dew mau bilang, kamu tidak bisa mengatasi hal ini sendiri. Kalau sudah berada dalam situasi di mana kamu dipaksa dan terpaksa, dan kamu sudah bilang tidak mau tapi tetap dipaksa, berarti kamu butuh bantuan. Ya, kalau kamu tidak bisa sendiri, kamu butuh bantuan, kamu bisa minta bantuan guru. Di sekolah ada guru pembimbing, ada guru BP biasa atau guru kelas ya, yang bisa membantu memberi masukan dan memanggil anak-anak tersebut. Tapi jangan kasih tahu bahwa kamu yang melaporkan. Terus kalau kamu bilang itu memaksa, ya jadi kenapa kamu mesti ada di pergaulan itu? Ya, hidupmu adalah pilihanmu sendiri. Tidak bisa ada orang yang memaksa kamu dan membiarkan sesuatu terjadi pada dirimu kecuali dirimu sendiri. Titik. Kalau orang itu tetap maksa, kamu ada di pergaulan itu dan udah bilang gak mau tetap maksa, jangan bergaul dalam lingkungan tersebut. Segera keluar. Lebih baik gak ada teman, menenangkan diri sesaat, sebentar. Kadang-kadang Dok Dew tahu kamu perlu waktu menenangkan diri, abis itu buka diri lagi, cari teman baru, titik. Gak usah ditemenin teman yang kayak begitu ya. Ayo next, scrollnya cepet amat. Ini ada pertanyaan, selamat pagi menjelang siang, saya Sylvia dari BP PAUD dan Diknas Provinsi Banten. Izin bertanya, apabila seseorang yang sudah terlanjur pakai narkoba atau ganja atau merokok, untuk bisa berhenti dari hal tersebut, apakah bisa orang itu berhenti dan sembuh? Bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada program dari pemerintah tujuannya untuk membantu. Memang mereka-mereka yang sudah merasakan sakau dan ketergantungan tuh mereka rasanya beneran kayak mau mati, dan kalau tidak ditolong dia tidak bisa lepas. Mereka perlu dibantu. Maka nanti ada sistem. Jadi tolong bawa biasanya kalau BNN punya perwakilan-perwakilan, dan itu tolong
disampaikan mengenai kendala pada anak tersebut. Nanti biasanya akan diberikan pengganti. Biasanya orang-orang yang sakau memang tidak bisa, kalau pada level tertentu tidak bisa dilepaskan langsung begitu saja. Ada obat pengganti yang bisa membantu supaya dia tidak terlalu sakau, supaya dia tidak terlalu kesakitan, tapi pelan-pelan bisa melepaskan dia dari obat tersebut. Jadi bisa. Kalau diusahakan pasti bisa. Tapi memang perlu waktu tergantung derajat keparahan ketergantungannya. Next, selamat pagi Ibu, saya Fitri Juliani dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Saya ingin bertanya, kenapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba di lingkungan sekolah maupun rumah? Pertanyaan kedua, pertama saya jawab dulu tadi. Ibu Fitri dari Dinkes Medan, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Tadi Dok Dev sudah sampaikan, kenapa remaja jadi sasaran? Enak Bu, sasaran empuk. Satu, lagi galau, suka kesel-kesel sendiri. Terus mereka karena banyak perubahan dalam dirinya yang kadang dia malu ya. Ada perubahan hormonal, seksual gitu ya. Malu, gak pernah ngomong, jadi kadang lebih tertutup. Gitu ya. Dan itu membuat mereka jadi generasi galau. Gampang dipengaruhi. Dan sekali udah dapet, kalau orang yang udah firm, udah gede kan suka udah punya pendirian. Ini belum punya pendirian. Sekali dapet enak, mulai dari ABG sampai om tante. Dari 15 sampai 40. Dok Dew malah pernah kebetulan waktu itu ke BNN, jadi biasanya itu mendampingi mahasiswa untuk mendapatkan paparan. Jadi biasanya kita akan berkomunikasi, kita bagi dalam grup, cuma di sana semua tidak boleh ada handphone sama sekali. Jadi kita berkomunikasi dalam grup-grup, di situ akan kita panggil itu dan kita ngobrol. Itu ada yang usianya udah 50-an tahun, bulak-balik, 50-an tahun masih di situ. Baru keluar setahun lalu, baru masuk 3 bulan terakhir. Gitu aja bulak-balik terus gak bisa lepas. Ya enak jadi kalau jadi ABG langsung sampai ketua, jadi dapat mangsa dia berturut-turut laku terus dagangannya, makanya itu kurang ajar, bede itu nggak boleh ya. Terus pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan anak ini ingin mencoba narkoba padahal dia udah tahu akibat buruknya? Itu Bu cuma karena penasaran, cobalah sekali pengen tahu kayak apa sih, emang iya segitunya. Terus terutama karena ada bujukan temen. Jadi dia penasaran, terus udah ada bujukan temen. Kalau penasaran doang, tapi nggak ada yang make, nggak ada medianya, nggak tahu dapat dari mana bisa make? Penasaran tapi disupport, ada temen yang jadi kompor, jadi kena, ya. Mau nyoba-nyoba itu usia mereka. Sebenarnya kalian mau mencoba ya nggak apa-apa. Mencoba itu hal positif, bukan hal yang negatif. Memang ada keinginan mencoba sesuatu. Belum pernah nih, aku selama ini nggak bisa berenang. Coba berenang bisa nggak? Boleh. Tapi jangan coba-coba yang nggak benar. Yang tadi Dok Dew udah bilang udah jelas ada jurang, ngapain nyungsep. Pertanyaan ketiga, bagaimana orang tua mengetahui kalau anak kita udah memakai atau mengedar narkoba? Terima kasih atas jawabannya. Iya Ibu, jadi nanti saya berharap ada kesempatan berbeda untuk kita seperti TOT gitu ya. Jadi bagaimana mengenali. Nanti bisa. Salah satu cara gampang adalah anak yang gak pernah keluar kamar. Anak yang selalu tersembunyi, ngapa-ngapain kayaknya rahasia, tertutup banget. Wah itu harus jadi target utama kita. Dan anak pokoknya saat apalagi kita punya anak sendiri di rumah sebagai orang tua, dimanapun anak kita kemanapun wajib kita tahu. Kita tapi sebagai teman, perlakukan anak sebagai teman Ibu. Jadi kalau kita sebagai teman tuh kita lu kemana? Oh ya udah nggak apa-apa, asal dia bener di situ kita nggak apa-apa, kita nggak mau kepo ngikutin banget itu nggak. Tapi jangan sampai dia pergi ke tempat yang kita nggak tahu, ketemu teman yang kita belum pernah tahu. Karena kalau zaman dulu lain sama zaman sekarang. Zaman dulu anak-anak pergaulannya nggak sehebat sekarang. Kalau sekarang dunia maya orang ujung ke ujung bisa ketemu. Dan bisa sekali terperdaya oleh ini. Ya, jadi cybercrime makin banyak, hati-hati. Jadi harus diawasi, nanti semoga ada kesempatan lain, tapi terutama anak-anak yang tertutup, diam terus, anak-anak yang aktivitasnya mencurigakan seperti tidak pernah terlihat gitu ya. Terus kayak anak-anak yang nggak pernah terbuka, itu harus ditanyakan. Ya, baik yang berikutnya pertanyaannya, coba dibawa ke scroll Kak. Oke, ini dari Nuris Hidayat. Oke, selamat pagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nuris Hidayat dari Disdik Karimun, Prof. Kepri.
Menurut pendapat sebagian besar masyarakat di daerah kami bahwa orang yang tidak merokok dapat menyebabkan penyakit stroke dibandingkan perokok aktif. Oh iya, siapa yang bilang tuh? Hal ini diperkuat dengan peristiwa yang terjadi di daerah kami. Ada 4 orang yang berumur 50-an mengalami stroke padahal selama hidupnya tidak pernah merokok. Waduh, 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 ngawur nih, ngawur. Itu kebetulan aja ya ampun, ya Allah ya Robi. 50-an orang itu yang stroke nggak pernah ngerokok. Iya bukan cuma nggak pernah ngerokok, mungkin nggak pernah alkohol, nggak pernah gunakan obat-obatan, nggak pernah apa-apa. Ingat penyakit lain kaitannya dengan hal-hal yang berlaku general. Kalau stroke itu penyebabnya ada banyak Bapak Ibu. Jadi biasanya karena ada sumbatan di pembuluh darah, sumbatannya kenapa? Biasanya karena pola hidup, karena kolesterol. Jadi pembuluh darah itu kayak pipa. Kalau pembuluh darahnya itu mengalir lancar, maka dari pembuluh darah ke seluruh tubuh, ke otak, ke badan itu alirannya baik. Kalau ada sumbatan di pipanya, jadi mampet, itu yang namanya stroke. Kenapa bisa ada sumbatan? Ada yang numpuk, kita bilangnya plak. Apa yang bisa numpuk di dinding pembuluh darah? Kolesterol. Terus kenapa lagi? Kebanyakan makan gula. Gula, kolesterol itu paling jahat. Jadi itu bikin pembuluh darah kita juga jadi nggak bagus kualitasnya. Rokok bisa memperparah, tapi orang tidak merokok bukan berarti jadi bisa beresiko. Apalagi yang merokok jadi tidak beresiko, itu konyol, salah ya. Jadi pokoknya itu sesat dan tidak benar. Kebetulan orang-orang yang stroke itu tidak merokok. Ya kalau dibandingkan juta-jutaan manusia mah ya banyak gitu kalau dikumpulkan datanya. Jangan hanya berdasarkan 4 orang tersebut lalu diambil kesimpulan yang kurang tepat ya. Aduh Bapak Ibu adik-adik ini mohon maaf pertanyaan banyak sekali sampai mungkin ratusan ribuan sih lebay. Jadi emang pertanyaan banyak banget nih Bapak Ibu, mohon maaf banyak sekali dan sangat beragam. Dokter belum bisa jawab semuanya tapi nanti insya Allah akan kita coba jawab satu persatu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan bisa tanya ke mungkin akun di pesertadidik.dit.smp sehingga itu akan membantu kalian kalau memang membutuhkan pertolongan, kalau memang membutuhkan bantuan dan membutuhkan minimal seperti konsultasi atau informasi berkaitan dengan hal ini, jangan ragu-ragu untuk tanyakan karena pasti kami semua siap membantu ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian jangan lupa hari ini terakhir cuma pesan Dokdew, kamu bisa jadi hebat tanpa narkoba. Ya, jangan sampai kenal narkoba karena sekali kenal pasti menyesal. Oke, jadi hari ini Dokdew mau tutup dulu. Biasanya sih Dokdew suka nutup pakai pantun, karena kita orang Betawi. Oke, pakai pantun. Tunggu pantunnya belum dipikirin lagi lupa ada jadinya. Nggak apa-apa lah, apa aja asbun. Adik-adik Dokdew pokoknya intinya cuma mau bilang jangan kena narkoba. Jadi kita bikin pantun yang asbun aja dikit nggak apa-apa ya. Jalan-jalan ke Danau Toba. Kalau di sini suaranya suka ada ikut. Kencangnya dikit coba. Jalan-jalan ke Danau Toba. Nah, mampir ke warung beli kue cucur. Jangan sampai kena narkoba. Kalau udah kadung, hancur. Jadi jangan sampai adik-adik kena narkoba ya. Sampai ketemu semuanya. Semoga semua sehat selalu. See you.